Oke, baik, shalom untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di tutorial kali ini. Perkenalkan, nama saya Gaby Tria Utama Nomelini. Saya dari kampus Tikom UIA Lindo Kupang dengan prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Oke, di sini saya akan membuat tutorial dengan penjelasan 10 website yang sudah saya buat dalam bentuk makalah. Oke, langsung saja saya akan jelaskan terdahulu dari cover. Oke, cover depannya sini ada judul makalah. Judul makalah yaitu analisis suatu antarmuka pada perancang website dalam konteks IMK atau yang disebut dengan interaksi manusia dan komputer yang terkait dengan faktor user interface, user usability, dan user experience. Oke, makalah ini disusun untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer oleh dosen pengampu yaitu Mardalia Setakela Eskom MT. Dan makalah ini disusun oleh saya sendiri atas nama Gaby Tria Utama Nomelini dengan NIM 19120016 kelas atau garing prodi kelas A, prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, pada program studi Teknik Informatika Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tikom UIA Lindo Kupang 2020-2021. Oke, itu isi dari cover. Oke, kemudian kita masuk pada lembar yang kedua atau kata pengantar. Kata pengantar berisi puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa yang telah diberikan kepada saya sebagai penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul analisis suatu antarmuka pada perancang website dalam konteks IMK yang terkait dengan faktor user interface, user usability, dan user experience, serta beberapa penjelasan lainnya. Oke, makalah analis suatu antarmuka pada perancang website dalam konteks IMK yang terkait dengan faktor user interface, user usability, dan user experience, serta beberapa penjelasannya disusun guna memenuhi tugas diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah pada interaksi manusia komputer di kampus Tikom UIA Lindo Kupang. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat memenuhi wawasan bagi pembaca tentang analisis suatu antarmuka pada perancang website dalam konteks IMK yang terkait dengan faktor user interface, user usability, dan user experience, serta beberapa penjelasannya. Baik, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen selaku mata kuliah dan tugas yang telah diberikan ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait di bidang yang ditemui oleh penulis tersebut. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritikan dan saran, bahkan pendapat yang membangun akan penulis. Sekian dari kata pengantar yang ada. Penulis mengucapkan terima kasih. Kesempurnaan makalah ini nanti akan diberikan kesempurnaannya lagi oleh Bapak Ibu dosen yang melihat atau menonton tutorial ini, bahkan membacanya. Oke, baik, kita masuk pada daftar isi. Di sini daftar isi. Yang pertama saya cantumkan cover. Yang kedua adalah judul makalah, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada bab 1. Di sini bab 1 terdapat pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Kemudian ada juga bab 2. Dalam bab 2 terdapat pembahasan, kemudian dalam pembahasan terdapat lagi 2 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah pengertian dari user interface, user usability, dan user experience.
Oke, kemudian pada pembahasan yang kedua atau bagian B adalah pembahasan dari 10 macam website. Oke, dan untuk bab 3 atau bab yang terakhir adalah penutup dan juga daftar pustaka. Nah, dalam penutup terdapat 2 pembahasan, yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian yang di bagian terakhir adalah daftar pustaka. Untuk kita dapat mengetahui makalah ini diambil dari website atau dari HTTP tersebut itu dari mana. Oke, kita masuk pada latar belakangnya atau bab 1, latar belakang dari makalah tersebut. Sekarang ini web telah begitu populer di berbagai kalangan di masyarakat karena mereka menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Karena peranan website sangat penting, maka dalam membangun sebuah website harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya ada faktor usability, interface. Di antaranya ada faktor user interface, ada user usability, ada juga user experience. Oke. Interface tujuan utama dalam pembuatan website ini adalah menyebarkan informasi. Oleh karena itu, sebuah website harus diakses oleh pengguna. Faktor usability dan utility merupakan faktor penting pada sebuah website usability. Mengapa demikian? Karena atribut kualitas user interface yang seberapa mudah user interface tersebut digunakan, sedangkan utility adalah kemampuan sebuah website untuk memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada pengguna. Mengapa kedua faktor tersebut sangat penting dalam membangun sebuah website? Karena jika sebuah website sulit digunakan, maka jika sebuah website tidak berisikan tentang informasi yang dicari oleh user, maka pilihan terbaik user adalah dengan mengklik tanda close atau X atau keluar dari website tersebut. Oke, itu adalah latar belakang dari makalah tersebut. Kemudian ada juga tujuan dari makalah tersebut. Oke, di sini tujuannya ada 3, yaitu tujuan dari user interface, tujuan dari user usability, dan tujuan dari user experience. Oke, untuk rumusan masalahnya juga ada 3. Kita dapat memahami apa itu user interface, apa itu user usability, dan apa itu user experience. Oke, baik. Rumusan masalahnya sudah saya bacakan, sudah saya jelaskan. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan materinya. Oke, baik. Nah, untuk pengertian dari user interface, user usability, dan user experience akan saya bahas pada bab 2 atau pembahasan materi berikut ini. Oke, langsung saja. User interface merupakan bagian visual dari website, aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. User interface sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari user interface adalah untuk meningkatkan usability dan tentunya user experience. Oke, itu pengertian dari user interface. Kita masuk pada yang kedua atau pengertian dari user usability adalah sebuah atribut kualitas user interface yang seberapa mudah user interface tersebut digunakan. Nah, pada usability memiliki metode yang merujuk untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam proses desain. Pengertian lainnya dari usability ialah kemampuan yang dimiliki sebuah aplikasi dengan mudah digunakan dan tujuan penggunanya sesuai diinginkan oleh penggunaan. Oke, untuk pengertian usability yang pertama sudah saya bacakan, dan yang kedua menurut
Ngeslin, usability didefinisikan dalam 5 komponen. Kemudian pada pengertian user usability yang berikut menjelaskan bahwa pembelajaran yang berinteraksi dengan desain seberapa mudah user menyelesaikan tugas-tugas dasarnya. Ada juga pengajaran desain seberapa cepat user melakukan tugas, dan ada juga seberapa mudah user mahir kembali dalam menggunakan desain ketika user tidak menggunakan desain dalam rentang waktu yang lama. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang ketiga, yaitu pengertian user experience. User experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital Anda. Nah, pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Dengan kata lain, user experience produk yang bagus tidak menyulitkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Entah itu dari desain dari desain UI yang friendly, produk yang ringan untuk diakses, menu yang tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya. Baik sebaliknya, user experience yang buruk membuat pengguna dapat frustasi karena kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak begini, ada banyak efek buruk yang bisa terjadi kepada Anda. Kami akan menjelaskan efek-efek buruk tersebut dengan lengkap tepat di bawah ini. Namun sebelum itu, berikut kami memberikan contoh perbandingan user experience. Untuk contoh dari user experience adalah bagaimana kita dapat membuat suatu rancangan untuk kita menghilangkan efek-efek buruk dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satu contoh dari user experience. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menjelaskan 10 macam website, atau bisa juga jenis-jenis dari website tersebut. Website yang saya pilih di sini, website yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu website Tokopedia. Nah, mengapa saya memilih website Tokopedia? Karena website Tokopedia ini masih tergolong dalam struktur IMK, atau yang disebut dengan interaksi manusia dan komputer. Karena pada website Tokopedia ini adalah salah satu website e-commerce terbesar di Indonesia yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online. Nah, secara mudah sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online aman dan nyaman. Baik. Pada website Tokopedia ada juga beberapa perkembangannya Perkembangannya itu ditampilkan di atas menurut kurang menarik atau kurang efisien untuk ditampilkan pada pembeli. Nah, di mana dominasi warna abu-abu, hitam, dan putih yang sangat dominan dalam website tersebut. Di satu sisi hal ini cukup bagus, namun akan terkesan menonton jika terlalu banyak halaman tanpa adanya perubahan warna yang menarik. Nah, seharusnya tampilan di halaman awal dari Tokopedia suatu hal yang membuat orang tertarik akan suatu barang, misalnya promo dan diskon-diskon yang sedang berlangsung. Bukan malah menawarkan iklan yang menurut saya kurang penting
untuk ditampilkan di awal pada pengguna, dan juga teks yang panjang kurang menarik diperhatikan di halaman awal karena dapat membingungkan pengguna dan memakan banyak waktu pengguna untuk membacanya. Oke, itu sedikit perkembangan dari user interface pada Tokopedia ya. Kemudian untuk sejarah singkat dari Tokopedia. Oke, Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Nah, sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2019 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2019. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Oke, baik. Pada website Tokopedia juga mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dari Tokopedia yang pertama adalah satu kelemahan Tokopedia yang sering dikeluhkan oleh pelanggan adalah terlalu sering maintenance, atau akibatnya kegiatan belanja atau berjualan di marketplace menjadi terhambat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, seringnya maintenance disebabkan oleh error yang sering terjadi pada situs resmi serta aplikasi marketplace tersebut. Dan untuk kekurangan yang ketiga, setelah maintenance juga masih sering terjadi error yang memakan waktu hingga 1 atau 2 hari, dan dalam masa tersebut terjadi gangguan yang bermacam-macam. Dan untuk kekurangan yang keempat, yaitu pengelolaan bagian stok belum dioptimalkan sehingga stok produk belum secara otomatis diperbaharui setelah terjadi pembelian. Oke, dan untuk kekurangan yang terakhir atau yang kelima, Tokopedia juga belum menyediakan fitur diskon dengan batas kadaluarsa. Oke, itu adalah penjelasan singkat dari kekurangan Tokopedia. Dan berikut adalah penjelasan singkat dari kelebihan dari Tokopedia. Oke, kelebihan dari Tokopedia di sini penjelasannya itu ada 3. Yang pertama, marketplace ini hadir dengan inovasi-inovasi terkini berbasis teknologi canggih. Nah, yang cukup menonjol adalah tampilannya yang baik, dan untuk menambahkan gambar bisa hingga 5 gambar sekaligus dengan sistem drop dan drag. Oke, untuk kelebihan yang kedua, Bukalapak juga menyediakan fitur pilihan ongkos kirim yang disediakan oleh beragam jasa pengiriman barang. Oke, untuk kelebihan Tokopedia yang ketiga atau yang terakhir adalah keunggulannya itu marketplace ini yang pertama adalah aplikasinya mempunyai tampilan yang ringan dan mudah digunakan. Oke, baik. Dan kita masuk lagi pada website yang kedua, yaitu website Traveloka. Oke, di sini saya mengambil website Traveloka karena website ini juga masih termasuk atau tergolong dalam struktur IMK atau interaksi manusia dan komputer. Oke, untuk Traveloka. Website Traveloka ini adalah suatu website perusahaan yang menyediakan layanan pesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Nah, Traveloka ini didirikan pada tahun 2020. Oke ya, baru-baru ini saja ya, oleh Ferry Unardi. Nah, untuk Traveloka ini salah satu perusahaan rintisan atau startup yang berstatus unicorn asal Indonesia ini mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket kereta api, bis, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata.
Oke, sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Oke, di sini juga tercantum kekurangan dan kelebihan dari Traveloka. Ya baik, untuk kekurangan dari Traveloka di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu halaman awal sangat rumit untuk pencairan. Kemudian yang kedua, fokus kepada situs booking domestik. Dan yang ketiga, pencarian hotel masih sangat kecil informasinya. Oke, untuk kelebihan dari Traveloka tersebut ada 5, yaitu pencarian tiket dan hotel dalam negeri lebih unggul. Dan yang kedua, terdapat penjelasan cara pemakaian Traveloka itu sendiri. Dan yang ketiga, mudah dalam pembayaran. Dan yang keempat, cepat dalam memberikan informasi. Dan yang kelima, cara kerja itu kerjasama dengan maskapai dan hotel hingga mudah diinformasikan. Ya baik, itulah website yang kedua. Kemudian kita masuk pada website yang ketiga, yaitu website Shopee. Oke, di sini ada beberapa gambar atau logo dari website Shopee tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Website Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Oke, itu adalah pengertian dari Shopee. Oke, aplikasi Shopee. Dan juga pada website Shopee terdapat kekurangan dan kelebihannya juga. Oke, untuk kekurangan Shopee, yaitu untuk mendapatkan promo ongkos kirim gratis harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dahulu dan terkesan sulit dan sangat merepotkan. Ya baik, jadi untuk kekurangan dari Shopee itu, ketika kita ingin mendapatkan promo atau ongkos yang gratis itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, itu sangat sulit dan sangat merepotkan untuk kita sebagai pembeli yang untuk berbelanja pada aplikasi Shopee tersebut. Oke, itulah kekurangan dari aplikasi website Shopee tersebut. Dan juga ada kelebihannya ya. Kelebihannya itu menjual barang dengan begitu cepat. Oke. Jadi ada kekurangannya, kemudian ada juga kelebihannya. Kelebihannya itu aplikasi tersebut ini menjual barang itu dengan sangat cepat dan dapat dilakukan hanya waktu kurang lebih 30 detik. Wow, cepat sekali ya. Dapat memudahkan isi penjual dalam memasarkan produk dagangannya dengan penampilan foto. Wah, keren juga ya aplikasi ini. Dan kemudian dapat mengunggah foto sampai 9 foto lebih. Wow. Hal ini berguna untuk agar si pembeli mudah melihat dan meneliti barang yang akan dibelinya. Nah, ternyata aplikasi Shopee ini bagus juga ya ketika digunakan. Oke, baik, kita akan lanjut penjelasannya pada website yang keempat, yaitu website perusahaan. Oke, baik, untuk website perusahaan ini adalah logo atau gambarnya. Oke, contoh website kerjasaweb.com. Ya baik, untuk penjelasannya, website perusahaan. Oke, website perusahaan adalah website yang bergerak di bidang pengiriman barang yang dapat membantu Anda untuk memindahkan sesuatu dalam berbagai ukuran. Nah, website ini merupakan contoh website informatif merupakan contoh website yang informatif. Ketika pertama kali membuka website, kita akan mengetahui dengan mudah bagaimana menghubungi perusahaan tersebut, dan terdapat kotak dialog
yang bisa kita manfaatkan untuk bertanya mengenai apapun yang ingin kita ketahui. Dan selanjutnya itu untuk website perusahaan. Pada halaman utamanya kita akan menyajikan berbagai informasi yang menarik yang berkaitan dengan servis perusahaan. Ternyata website perusahaan ini juga lumayan bagus dan praktis ya. Oke, untuk penjelasan kekurangan dan kelebihan dari website perusahaan tersebut, yang pertama adalah kekurangannya. Oke, kekurangannya itu terdapat kredibilitas. Oke, ternyata pada website perusahaan itu kita harus kredit atau kredibilitas. Oke, mengapa kita harus mengkredit? Karena tidak bertemu langsung dengan klien atau dengan penjualnya ya. Kita sebagai pembeli kita tidak ketemu langsung ya, makanya kita harus menggunakan kredit. Oke ya, jadi itu susah ya untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Oke, dan yang kedua, kekurangan yang kedua itu susah mencapai target pengunjung. Mengapa susah mencapai target pengunjung? Karena banyaknya persaingan di internet. Oke, betul. Maka untuk mendapatkan peringkat bagus di Google menjadi susah. Jadi susah ya kalau kita menjalankan website perusahaan, itu sangat susah. Oke. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga yaitu pada SPAM atau spam, yaitu salah satu resiko yang harus dihadapi ketika Anda mempublikasikan nomor telepon dan email ke dalam website adalah SMS atau email spam. Ternyata kekurangan dari perusahaan tersebut ini lumayan rumit ya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang ingin menjual online atau berpesan online pada perusahaan tersebut harus hati-hati juga dan harus banyak ketelitian yang detail. Oke, langsung saja kita masuk pada kelebihan dari perusahaan tersebut. Wah, ternyata kekurangannya sadis juga ya, tapi ada juga kelebihannya. Oke, saya akan jelaskan kelebihannya. Oke, baik teman-teman, untuk kelebihannya yang pertama itu jangkauan pasar yang sangat luas. Nah, wah, bagus juga ya, jangkauan pasarnya sangat luas. Mengapa demikian? Karena pengguna internet yang begitu banyak dan semakin hari semakin meningkat, tentu saja peluang bisnis di internet semakin besar. Wow, benar juga ya, sekarang ini kebanyakan peluang bisnis itu berjalan pada proses internet. Oke, sekarang banyak ya yang mempunyai bisnis online. Oke, baik teman-teman, yang kedua, untuk kelebihannya itu bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja dan di kapan saja. Internet adalah dunia tanpa batas. Informasi perusahaan atau bisnis bisa dilihat oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Keren juga ya kelebihannya. Dan kelebihannya yang ketiga yaitu akses informasi yang sangat mudah. Wow, ternyata akses informasinya itu sangat mudah ya. Karena mengapa sangat mudah? Karena terkonek jaringannya itu sangat luas ya dan sangat mendalam. Makanya informasi itu sangat mudah untuk kita menggunakan website perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnis kita. Oke, dan hanya dengan beberapa klik mouse pengguna bisa melihat informasi tentang bisnis pada produk dan jasa. Wow, ternyata benar ya, akses informasinya itu sangat mudah. Dengan hanya kita mengklik mouse pada bagian layar komputer, kita hanya mengklik mouse saja teman-teman, pengunjung bisa melihat informasi tentang bisnis Anda. Apa yang kita bisniskan, contohnya saya bisnis tentang Oriflame. Dengan saya mengklik pada mouse, maka teman-teman akan melihat dari jauh. Maka teman-teman juga akan merasa bahwa wow, ternyata penjualan online ini sangat mudah ya dan bagus. Dan juga update informasinya itu sangat fresh ya. Dan juga perusahaan ini bisa memberikan informasi terbaru dengan sangat cepat.
Ya memang karena hari demi hari itu perusahaannya itu menjalankan suatu penjualan online-nya itu dengan berbagai barang yang pokoknya berbagai barang yang diinformasikan itu sangat cepat. Satu hari itu satu barang lagi dan besoknya lagi ada satu barang lagi. Jadi barang itu bergantian pada setiap harinya. Oke, untuk penjelasan website yang keempat cukup seperti ini, dan kita masuk pada penjelasan website yang kelima, yaitu website tentang sekolah. Ya baik teman-teman, untuk website sekolah merupakan website yang khusus diperuntukkan untuk instansi sekolah. Nah, website ini bisa digunakan sebagai media siswa-siswi dalam mencari informasi seputar sekolah, maupun sebagai salah satu sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Oke baik, jadi website sekolah ini itu diperuntukkan ya atau dikhususkan untuk instansi sekolah. Jadi bukan untuk online, untuk perusahaan penjualan, tapi ini untuk instansi khusus untuk sekolah. Jadi untuk siswa-siswi dari suku budaya mana saja yang ingin bersekolah di mana saja dapat mengetahui bahwa website sekolah ini merupakan suatu instansi yang diperuntukkan untuk sekolah sendiri dan bukan untuk berbagai macam lainnya, tapi untuk sekolah saja. Oke baik, dan pada sekolah tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Oke baik teman-teman, saya akan menjelaskan kekurangan dari sekolah. Kekurangan dari sekolah itu layaknya dua sisi koin. Jika ada kelebihan maka akan ada kekurangan. Nah, sekolah alam pun demikian, karena masih terbatas kesempatan untuk mendaftarkan anak ke sekolah itu masih sulit. Ya, kenapa masih sulit ya teman-teman? Karena kalau kita mempertimbangkan jarak tempuh apabila lokasi tempat tinggal begitu jauh dari lokasi sekolah, maka kita harus mempertimbangkan itu adalah kekurangan atau kesulitan dari sekolah tersebut. Dan itu juga pada sekolah alam di Indonesia kita harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi itu biaya yang banyak ya, yang lumayan besar biayanya. Dan bahkan biaya tersebut bisa mencapai 2 kali lipat dari biaya sekolah reguler. Oke baik teman-teman, itulah kekurangan sekolah. Dan juga ada kelebihannya. Kelebihan dari sekolah itu adalah bagaimana suatu sarana dan media belajar. Sekolah alam itu menawarkan metode belajar yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Oke, interaksi yang dilakukan di sekolah alam juga meningkatkan imajinasi, kreativitas, serta pemikiran kritis anak. Nah, anak pun terlatih untuk lebih mandiri dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi kelebihan sekolah itu dapat mendidik anak atau mendidik siswa-siswi menjadi seorang pemimpin yang menyadari bahwa dirinya itu bisa dan mempunyai suatu kreativitas serta pemikiran yang baik untuk meningkatkan imajinasinya. Oke baik, untuk penjelasan website sekolah seperti ini, dan kita masuk pada penjelasan berikut, yaitu website yang keenam. Oke baik, website yang keenam yaitu website aplikasi. Oke baik teman, website aplikasi di sini ada gambarnya, ada aplikasi tercanggih yang ada pada zaman ini atau yang sudah terpopuler pada sekarang ini ya. Banyak aplikasi yang sudah kita jalankan dan sudah kita gunakan sebagai pengguna atau sebagai user, sudah kita jalankan. Oke, di sini website aplikasi adalah suatu website yang dapat diakses melalui web dengan menggunakan jaringan internet. Oke, mari kita bahas lebih lengkap tentang aplikasi web dan cara pembuatannya.
Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, pengertian dari website itu sendiri adalah halaman situs yang berisi informasi dan dapat diakses oleh banyak orang. Nah, kemunculan website didasari atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dari perkembangan teknologi informasi, maka terciptalah suatu jaringan antar komputer yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, jaringan yang disebut internet ini digunakan secara terus-menerus dan perkembangan menjadi pesan elektronik, meliputi email, transmisi file, serta komunikasi lain secara dua arah antar individu ataupun komputer. Nah, pada website aplikasi tersebut merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Python, PHP, Java, serta bahasa pemrograman lainnya. Nah, pada kegunaan website aplikasi dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Banyak dari perusahaan-perusahaan berkembang yang menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengolah data dan informasi dalam merancang sumber daya perusahaan mereka. Oke, baik teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan dari pengertian dan kegunaan dari website aplikasi tersebut. Kemudian pada website aplikasi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihannya. Oke, kekurangan dari website aplikasi tersebut adalah aplikasi tersebut harus dibutuhkan jaringan atau koneksi internet. Nah, aplikasi ini juga membutuhkan keamanan yang tinggi dikarenakan dijalankan secara terpusat, sehingga jika sistem server mengalami down, maka sistem aplikasi di sisi lain tidak akan beroperasi secara normal. Oke, jadi untuk kekurangannya itu terdapat pada servernya ya, atau jaringan koneksi internetnya. Kemudian untuk kelebihan aplikasinya itu terdapat itu mudah diakses atau mudah dikembangkan. Nah, Anda dapat menggunakan aplikasi web yang dapat diakses menggunakan berbagai macam device dan sistem operasi, serta dapat diakses melalui banyak media seperti komputer, laptop, ataupun smartphone. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan dari website yang keenam, yaitu website aplikasi, dan kita masuk pada website yang ketujuh, yaitu website tiket.com. Oke teman-teman, ini adalah gambarannya atau logonya dari tiket.com. Oke, untuk penjelasannya website tiket.com adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesanan kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, tiket atraksi, tiket hiburan yang berbasis di Indonesia. Oke, tiket.com dibentuk pada bulan Agustus 2011. Ya baik, tiket.com juga didirikan oleh Wenas Agus Setiawan, Dimas Suryaya Putra, Natali Ardianto, dan Mikael Gary Undarsa pada bulan Agustus 2011. Nah, pada awalnya Wenas Agustiawan membeli domain tiket.com dan mengajak beberapa kolega untuk membuat sebuah situs web untuk melayani pemasaran tiket pesawat dan kereta api. Nah, tiket.com merupakan salah satu rekan bisnis kereta api Indonesia yang berada di Indonesia. Tiket.com juga bekerja sama dengan berbagai maskapai di Indonesia untuk memudahkan orang untuk memesan tiket pesawat melalui internet. Oke, baik teman-teman, ada juga kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan dari tiket.com adalah yaitu langkah pembelian tiketnya terlalu ribet dan terlalu susah ya teman-teman. Untuk kekurangannya itu mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pembeli yang sering berlanggan atau yang ingin mau berlanggan pada tiket.com.
harus mengerti atau pahami dengan kekurangan yang ada pada tiket.com. Nah, kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu untuk pembelian tiketnya itu terlalu ribet dan terlalu susah ya, karena masih urus-urus terlalu banyak, contohnya seperti surat menyurat dan lain sebagainya, itu terlalu ribet ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin berlibur ke jauh dan untuk memesan tiket, bisa juga secara langsung dan juga bisa secara online dengan menggunakan website tiket.com. Oke, dan untuk kelebihan dari tiket.com tersebut, yang pertama itu menyediakan 14 macam pembayaran. Oke, baik teman-teman, untuk pada kelebihan tiket.com ini itu menyediakan 14 macam pembayaran. Jadi 14 macam pembayaran ini itu sudah termasuk pada surat-suratnya dan juga pada data transaksinya yang untuk dibayar ya. Jadi kelebihannya itu juga bagus, semuanya sudah mereka sediakan, jadi tidak perlu untuk kita sediakan lagi, tapi mereka sudah sediakan dari suatu website tersebut ya. Oke, kemudian untuk penjelasan website yang ke-8 yang berikutnya yaitu website tentang Bank BRI. Oke, ini adalah logo dari agen BRI Link. Oke, logonya kemudahan bertransaksi di mana saja dengan internet banking BRI. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan website Bank BRI tersebut adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Awalnya Bank Rakyat Indonesia atau yang disebut dengan BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatmajaya dengan nama De Purwokertos-C atau Bank Bantuan dan Simpanan. Ini termasuk pada suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang pada kebangsaan atau pada bangsa Indonesia yang ada, baik dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik, untuk lembaga tersebut didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Oke, jadi untuk penjelasan dari website Bank BRI ini sudah kita kenal sebagai Bank BRI atau sebagai bank bantuan untuk simpanan kita. Contohnya seperti kita ingin menyimpan uang atau menyimpan emas atau menyimpan apa saja yang kita miliki dengan menggunakan Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia ya. Sekarang sudah populer dan sudah digunakan oleh banyak pengguna ya. Sekarang adalah berbasis informasi, berbasis teknologi, jadi semuanya itu hanya dicantumkan pada bentuk online saja. Oke, dan untuk kekurangan dari Bank BRI yaitu terjadi adanya target pembobolan. Oke, terjadi pembobolan ini karena seringnya pegawai-pegawai yang ada pada Bank BRI tersebut itu kurang kontrol, atau pada perusahaan Bank BRI tersebut itu kurang meneliti ya, sehingga kode jaringannya itu disebarluaskan sehingga terjadi pembobolan yang gampang. Oke, dan untuk yang kedua, kekurangan yang kedua itu kurangnya jaringan internet ya. Jadi kurangnya jaringan internet juga pada website Bank BRI tersebut. Ya baik, untuk penjelasan website BRI nya cukup sampai di sini, dan kita masuk pada penjelasan website yang berikut yaitu website Telkom Indonesia. Oke, untuk website Telkom Indonesia di sini adalah sebuah website di mana yang memiliki badan usaha negara
yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jaringan telekomunikasi di Indonesia atau Telkom ini didirikan pada tahun 1965. Nah, Telkom Indonesia ini juga memiliki visi dan misi. Oke, untuk visi dan misinya sebagai berikut. Visinya yaitu menjadi digital Telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Wow, visinya bagus ya. Untuk misinya itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan juga mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan yang terbaik. Oke. Jadi visi dan misi dari website Telkom Indonesia tersebut sudah saya bacakan dan menurut saya sangat bagus untuk ditindaklanjuti oleh negara Indonesia. Oke, dan untuk kekurangan dari Telkom Indonesia, nah ini yang seringkali banyak diadu dombakan oleh masyarakat sekitar. Oke, nah kekurangan Telkom Indonesia tersebut adalah jumlah pengerjanya terlampau banyak. Nah, langkah-langkah yang dapat menimbulkan dampak positif. Nah, kalau terjadi kesalahan pada Telkom Indonesia, maka seluruh Indonesia ini tidak akan tidak akan adanya yang namanya kedamaian ya. Contohnya seperti Telkom di Indonesia, contohnya Telkom yang ada pada luar negeri atau yang ada di bukan di luar negeri, contohnya Telkom yang ada di Indonesia, Telkom yang sudah berkembang pesat. Nah, di mana contohnya seperti terganggu suatu dampak atau kebakaran pada perusahaan Telkom tersebut, terjadi kebakaran, maka kesusahan itu akan datang kepada masyarakat sekitar, seperti masyarakat yang ada di pulau Indonesia ini. Oke, dan itu akan menimbulkan dampak yang positif bagi setiap masyarakat yang ada dan juga pengguna yang ada. Oke, dan untuk kelebihan dari Telkom Indonesia itu, kelebihannya itu penggunanya itu sangat banyak dan memiliki kekuatan finansial yang besar, produk dan cukup beragam jenis, arus kas yang kuat, rasio utang yang sehat. Wow, ternyata kelebihan Telkom ini juga penggunaannya banyak dan memiliki memiliki kekuatan finansial yang besar. Ternyata untuk kelebihan Telkom ini bagus juga ya. Tetapi kelemahannya itu kita harus berhati-hati karena dapat menimbulkan dampak negatif pada pengguna dan juga pada masyarakat sekitar. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada website yang terakhir atau website yang ke-10. Oke, website yang 10 di sini saya memilih website desain. Kenapa saya memilih website desain? Karena di sini website desain ini termasuk dalam struktur IMK atau interaksi manusia dan komputer. Karena manusia dapat berbicara melalui komputer, suatu interaksi yang bagus. Oke, seperti gambar-gambar berikut ini, teman-teman dapat melihatnya. Oke, baik, untuk penjelasan dari website yang ke-10 ini, yaitu website tentang desain. Oke, website tentang desain ini istilah umum itu digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten yang ditampilkan. Nah, biasanya berupa hypertext dan hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dari website desain dan juga ada penjelasan kekurangan dan kelebihannya. Oke, kekurangan dari website desain adalah aksesnya itu sangat lambat. Mengapa aksesnya itu sangat lambat? Karena aksesnya itu bisa dibatasi dengan menggunakan CC plugin. Jika
kita menggunakan WordPress. Oke, jadi aksesnya itu lambat ya, sangat menyebabkan website yang sangat lambat, itu kekurangannya. Jadi untuk kita ingin mempercepat keterlambatannya, itu kita bisa menggunakan CS plugin yang menggunakan WordPress untuk kita mengatasi keterlambatan dari website tersebut. Oke, dan untuk kelebihan dari desain tersebut adalah menghemat uang. Nah, kenapa menghemat uang? Karena pelanggan hanya perlu membayar untuk pengembangan satu situs web. Tidak mungkin pelanggan harus membayar banyak web, tapi pelanggan itu harus membayar satu situs web saja. Nah, mengapa? Karena tidak ada aplikasi mobile yang diperlukan. Nah, hanya ada satu website yang perlu dibuat dan bisa mengimplementasikan fungsi mobile dan desktop tersebut secara bersamaan. Jadi ini kelebihan desain itu adalah menghemat biaya. Nah, dalam penghematan biaya dapat mengembangkan website desain tersebut. Oke, baik teman-teman, dan kita masuk pada penjelasan yang terakhir, yaitu bab 3 atau penutup. Di sini terdapat 2 penjelasan, yaitu kesimpulan dan saran. Oke, baik. Untuk kesimpulannya adalah dari semua pembahasan di atas yang sudah kita ketahui tentang user interface, yaitu merupakan bagian visual dari website, aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. Dan juga usability adalah atribut kualitas user interface yang seberapa mudah user interface tersebut digunakan. Pada usability memiliki metode yang merujuk untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam proses desain. Begitu juga dengan user experience. User experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital Anda. Ya, jadi untuk kesimpulannya ini sangat berkaitan dengan pembahasan di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, dan untuk sarannya itu, saran dari saya apabila ada kekurangan atau ada sedikit kesalahan dari makalah tersebut atau penjelasan dari saya yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang ada, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya memberikan kesempatan atau waktu untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang ingin memberikan saran, kritikan, bahkan pendapat kepada saya, karena makalah ini masih jauh lebih dari kata sempurna. Oke, baik, jadi inilah hasil presentasi saya dari 10 website yang sudah saya jelaskan. Oke, baik teman-teman, di sini sudah saya jelaskan. Saya mohon maaf ketika penjelasannya kurang detail atau kurang dimengerti. Saya mohon maaf, dan selanjutnya saya kembalikan. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.